Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti acara tausiah yang dilaksanakan melalui online. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat kultum dalam rangka memeriahkan malam Ramadan. Judulnya Dakwah Islam Melalui Jalan Budaya. Hadirin yang saya hormati, ajaran Islam seperti kita ketahui secara garis besar terdiri atas 3 hal. Pertama akidah, kedua syariah, dan ketiga akhlak. Akidah mencakup pokok-pokok keimanan yang intinya adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Seperti dalam surat Al-Ikhlas sudah sangat jelas difirmankan Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aspek yang kedua ajaran Islam adalah syariah, yaitu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Syariah dibedakan menjadi 2. Pertama, mengatur tata cara ibadah yang murni, yang tidak boleh diubah-ubah lagi ketetapannya atau disebut ibadah mahdhah. Sementara yang lain, yang kedua adalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya atau disebut muamalah. Yang ketiga adalah inti ajaran Islam, yang ketiga adalah akhlak, yaitu ajaran tentang baik buruk yang berkaitan dengan sikap, perangai, karakter, dan perilaku manusia terhadap Allah atau di depan Allah, perilaku manusia dengan manusia yang lain, dan hubungannya dengan alam. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan tema yang saya angkat pada kesempatan ini, yaitu dakwah Islam melalui jalan budaya. Kita tahu bahwa ajaran Islam yang lahir pada 15 abad yang lalu telah menyebar ke seluruh dunia dan berinteraksi dengan beragam kelompok masyarakat dan budaya-budaya lokal. Hingga hari ini dan seterusnya, ajaran Islam akan terus berkembang dan berinteraksi secara dialektik dengan masyarakat dan kebudayaannya masing-masing. Nah, dalam proses seperti itu telah terjadi hubungan simbiosis antara agama dan budaya selama berabad-abad. Hal ini terjadi karena agama Islam butuh alat atau metode untuk disampaikan kepada masyarakat agar Islam bisa diterima dengan baik. Sejak awal masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara misalnya, budaya, tradisi, dan seni menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Mengapa demikian? Ada 2 alasan. Pertama, supaya agama Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang belum mengenal Islam. Contoh yang real,
Sejak zaman Wali Songo pada abad ke-15 misalnya, budaya lokal telah dimanfaatkan untuk menyampaikan ajaran Islam. Para wali menciptakan sekaligus memanfaatkan seni tradisi seperti gamelan, wayang kulit, suluk, kidung, tembang, gending, dan lain-lain untuk menyampaikan risalah Islam dengan cara yang halus dan mudah dimengerti. Ya, kadang-kadang Islam harus disampaikan dengan cara yang lembut dan hati-hati di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Islam. Sehingga kita mengenal banyak lambang-lambang dan simbol-simbol yang di balik lambang dan simbol itu sebenarnya memuat ajaran Islam. Yang kedua, kenapa dakwah Islam harus melalui jalan budaya? Supaya wajah Islam itu menjadi menyenangkan dan kompatibel dengan tradisi lokal. Ini tidak berarti bahwa kita ingin mengubah ajaran Islam, tetapi justru ingin menunjukkan bahwa ekspresi ajaran Islam itu beragam dan kebenaran Islam itu abadi di setiap tempat dan waktu. Kembali contohnya Sunan Kalijogo yang mencoba mentransformasikan ayat-ayat Allah dengan menggunakan seni tradisi melalui wayang kulit, gamelan, upacara sekaten, dan lain-lain. Ketika beliau membangunkan orang untuk sholat tahajud misalnya, beliau melakukan dengan cara nembang kidung rumaksa ing wengi. Ini sebuah kidung yang saya kira orang Jawa sudah sangat paham, ya, sebagai tolak balak untuk berbagai bencana. Ya, meskipun diungkapkan dalam bahasa Jawa, tetapi di dalamnya sesungguhnya itu nilai-nilai agama sangat kental. Nah, inilah lokal jenius, ya, yang sayangnya kita tidak mewarisi apa yang diajarkan para wali itu dengan baik. Nah, di tengah-tengah perubahan yang cepat seperti sekarang ini, kemampuan mentransformasikan ajaran Islam melalui idiom-idiom budaya lokal sangat diperlukan agar ajaran Islam dapat diterima sepanjang masa. Bagaimana misalnya cara kita menerjemahkan perintah Allah yang mudah diterima oleh masyarakat tanpa merusak akidah agama? Nah, disinilah dibutuhkan kreativitas dan kemampuan menciptakan metode dakwah yang kompatibel dengan perubahan zaman. Islam sekarang berhadapan dengan generasi milenial yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan generasi tua atau generasi sebelumnya. Mereka sangat terbuka, rasional, cepat mudah berubah seleranya, akrab dengan gadget-gadget dan lain sebagainya. Mereka belajar agama tidak selalu melalui jalur formal, tetapi sumber pengetahuan Islam bisa diperoleh dari mana saja, yang melalui internet. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Strategi apa yang mesti dilakukan agar Islam tetap bisa diterima di kalangan mereka dengan cara damai, dengan pemahaman yang baik, sehingga tidak menimbulkan kontradiktif dalam praktek ibadah agamanya. Hadirin yang saya muliakan, jadi pada prinsipnya Islam datang ke suatu daerah manapun tidak untuk menghapuskan produk budaya atau tradisi yang sudah ada. Ya. Tradisi tidak dilarang, tapi sebagian dibiarkan hidup, ada yang dikembangkan bahkan, dan ada juga yang diislamkan. Jadi bahwa berdakwah tidak melulu dengan cara-cara yang keras, atau bahkan sebagian orang yang tidak senang dengan Islam menuduh bahwa Islam itu dikembangkan dengan cara yang tidak baik, melalui pedang, melalui kekerasan. Itu stigma-stigma yang dikonstruk oleh masyarakat yang tidak paham Islam.
Jika dalam hal ibadah mahdoh terdapat kaidah semua dilarang kecuali yang diperintahkan, maka dalam muamalah termasuk dalam hal ini adalah adat, tradisi, produk-produk budaya yang lain, kaidahnya adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Ya, saya kira ini ahli fikih sudah sangat memahami dalil seperti ini. Maka dalam hal urusan agama dan urusan dunia, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, yang ini dulu dalam satu riwayat diceritakan bahwa sabda Nabi ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa ketika Nabi melihat sahabatnya itu memanjat pohon kurma untuk proses penyerbuan agar pohon kurmanya berbuah banyak. Nah, ketika Kanjeng Nabi melihat itu, Nabi melarang, tidak usah dilakukan, nanti secara otomatis kurma akan berbuah dengan sendirinya. Nah, ternyata justru buah kurma ketika tidak dibantu cara penyerbuannya, hasilnya kurang baik. Nah, lalu Nabi bersabda, kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian. Jika berkaitan dengan urusan dunia, itu terserah kalian. Tapi kalau berkaitan dengan urusan agama, serahkan kepadaku. Nah, ini analog dengan tadi, persoalan tradisi atau adat istiadat atau budaya lokal, yang itu sebenarnya budaya adalah produk manusia, itu masyarakat sebagai pemangku kebudayaan yang paling tahu. Sementara urusan akidah agama, ini Rasulullah sebagai utusan Allah yang paling tahu. Nah, maka boleh saja kita berdakwah menggunakan idiom-idiom budaya lokal. Justru melalui jalan budaya itulah sesungguhnya agama bisa tersampaikan dengan baik, dengan enak, sehingga Islam tidak menakutkan, tapi Islam hadir di tengah-tengah masyarakat dengan indah, dengan menyenangkan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang baru belajar agama. Akhirul kata, Bapak Ibu hadirin semuanya, pandemi COVID yang melanda dunia saat ini sudah pasti akan mempengaruhi perkembangan kebudayaan ke depan. Struktur sosial, tata nilai pasti berubah ke arah normal baru yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Untuk itu, nilai-nilai agama yang kita hadirkan juga harus memperhatikan perubahan itu agar ajaran Islam tetap menjadi landasan dasar dalam berpikir dan bertindak. Kebijakan sosial atau physical distancing saat ini seringkali kita dihadapkan pada kegamangan atau keraguan dalam menjalankan syariat Islam misalnya. Sementara tidak boleh berjamaah di masjid, tidak boleh berkumpul-kumpul, mungkin bagi sebagian orang itu sulit diterima. Nah, tapi di sisi lain, dalam kondisi yang tidak normal karena pandemi COVID ini, maka kita harus menyesuaikan praktek beragama kita dengan kondisi yang berkembang. Dan tentu kita mempunyai acuan, yaitu pemerintah yang berkewajiban menjaga keamanan, menjaga keselamatan masyarakat. Tentu kita ikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Kaum muslimin wal muslimat, akhirnya di tengah-tengah kita menjalankan puasa ini, mudah-mudahan puasa kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.